Jadi hari ini saya datang ke Polda atas konfirmasi dari penyidik bahwa untuk mengambil SP2HP. Oke. SP2HP adalah surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Ini SP2HP ketiga dalam proses penyidikan. Ini tertanggal 3 Agustus 2026 kepada Saudara Dr. Oki Pratama. Di sini dijelaskan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi dan semuanya itu sudah dimintai keterangannya, dan agenda berikutnya di sini adalah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang bernama Heni Purnamasari dan Iwa Wahyudi, yang mana tadi saya konfirmasi ke dalam pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut di hari Kamis dan hari Jumat. Dan ternyata juga disampaikan dalam SP2HP hari ini bahwa ada rencana konfrontir terhadap 3 orang saksi yang bernama Revaldi Akbar, Riko Axton, dan Sidik Taufik. Nah, ketiga orang ini berdasarkan informasi yang saya dapat dari mantan karyawannya HS, yaitu saudara R, bahwa 3 orang ini adalah yang bersama-sama dengan memesan karangan bunga untuk mengirimkan ke rumah kediaman Dr. Oki dan klinik Dr. Oki. Dan mereka ini sekarang tadi kebetulan pas saya ke atas ketemu dengan mereka, 3 orang itu, mereka akan melakukan pemeriksaan. Nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Kita menunggu perkembangan seperti apa. Dan yang hari Kamis dan Jumat, HS dan suaminya. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan konfrontir hari ini mempertegas atau membuat terang menjadi suatu peristiwa tersebut, yang mana ketiga orang ini, sepengetahuan saya dalam proses hukum yang ada, kenapa orang itu diambil konfrontir karena ada keterangan yang satu sama lain yang berbeda, makanya dilakukan konfrontir, sehingga hal ini menjadi penting untuk mengkonstruksikan sebuah peristiwa pidana untuk menentukan siapa yang menjadi tersangkanya. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya juga seperti itu, bahwa tinggal menentukan siapa yang akan menjadi tersangkanya. Oke, Seperti itu. peran masing-masing dari ketiga itu, Bang. Ya, saya tidak bisa menyampaikan hal ini karena kan 3 orang ini masing-masing punya PH-nya. Nanti kalian bisa tunggu mereka. Yang menariknya adalah di SP2HP ini, menariknya adalah bahwa pengacara dari 2 orang yang bernama tadi RA dan ST, pengacaranya sama dengan pengacara HS dan IW. Nah, saya tidak tahu kenapa mereka pengacaranya sama, apakah nanti ada sebuah atur mengatur atau bagaimana, nanti kita lihat aja proses penyidikan. Tapi saya yakin dengan penyidik Polda Metro Jaya bisa mengkonstruksikan perkara ini. Perkara ini sudah genap 1 tahun, mudah-mudahan bisa cepat ditetapkan sebagai tersangka pelaku-pelakunya. Nah, itu kalian bisa ambil kesimpulan sendiri dan saya juga pun bisa mengambil kesimpulan, tapi kita tidak bisa membuat suatu analisa yang seperti apa. Nanti kalau kalian mau tunggu mereka, hasil keterangan mereka, kalian bisa chat pengacaranya dari itu. Dari Dokter Oki sendiri meresponnya seperti apa, karena nanti kan Jumat nanti HS dan suaminya akan dikonfrontir. Saya belum menyampaikan hal ini kepada Dokter Oki, baru pertama yang sampaikan adalah teman-teman media. Karena teman-teman media tadi kan baru turun, baru sampaikan bahwa hari ini ada SP2HP tertanggalnya tanggal 3 Agustus 2026. Sekarang kan tanggal 6, tanggal 4 kan? Nah, ini tanggal 3 Agustus. Ini SP2HP. Ya, sejauh ini tidak ada, jauh ini tidak ada. Masih ada sindir-sindiran di Iya, sosmed? kalau sindir-sindiran dari berapa tahun belakangan masih terus-terusan ya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada teman-teman pertanyaan? Bang, ini kan udah setahun, Bang. Bisa diulang lagi nggak sih, Bang, kronologinya kemarin? Singkat. Iya, kronologi singkatnya adalah tanggal 28 Agustus 2025, kediaman Dr. Oki pada pukul 3 malam sampai pukul 4 malam didatangi oleh sekelompok orang, yang mana sekelompok orang itu tersebut menggunakan mobil, menggunakan motor, menggunakan mobil bak, mengirimkan, menaruh papan karangan bunga di rumah kediaman Dr. Oki di Bundaran Pondok Indah, di klinik Kemang, di klinik Pondok Indah dekat Gandaria City. Dan ternyata bukan hanya itu, ada
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti total karangan bunga? Total karangan bunga hampir 20 karangan bunga. Cuman yang kita ketahui hanya 16 ya setahu kita. Karena hanya di 3 tempat itu. Kita tidak tahu yang di Lain. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tulisan karangan bunganya itu apa? Sifatnya intimidatif, mencemarkan nama baik, seperti itu. Nah, hal ini menjadi menarik karena sifatnya saat ini bentuknya teror karena disampaikan dengan penuh kerahasiaan, sistematis, terstruktur, sehingga penyidik membutuhkan waktu beberapa lama untuk mengungkap siapa yang mengirimkan teror karangan bunga tersebut. Oke? Bang, mengenai itu ada uploadan yang abang dilaporkan itu laporan apa? Oh itu ya, saya melihat dari postingan-postingan orang bahwa saya dilaporkan akun Ramzi Ba'abud, akun Instagram saya. Tapi itu bagian ya silakan aja lah. Ya yang merasa mungkin mungkin sekarang posisi sudah terpojok di Polda Metro, sebentar lagi akan dipanggil, bahkan sebentar lagi akan gelar perkara menetapkan sebagai tersangka. Ya mungkin cara-cara yang dilakukan adalah bagaimana membungkam saya dengan cara melaporkan saya ke Polda. Berarti ini Metro Jaya. terkait uploadan yang saling sindir itu atau gimana Bang? Ya, saya mengupload yang menurut saya perlu saya upload dan silakan aja kalau itu dianggap pencemaran atau pasal 32, pasal 48 silakan aja. Nanti semua dibuktikan. Yang saya sesalkan adalah terlapornya dalam lidik. Kenapa nggak sebut saya padahal akun saya yang disebut? Sebut saya Ahmad Ramzi, pemilik akun Ramzi Ba'abud. Karena kalau tidak bisa dibuktikan saya akan laporkan balik. Selama ini kan selalu terlapor dalam lidik untuk berlindung dari tidak bisa dilaporkan atas laporan palsu. Itu ya. Oke. Ada pesan apa dari Dr. Rocky, Bang? Pesannya adalah Bang, segera rampungkan perkara ini karena sudah 1 tahun. Oke. Oke? Izin